Nah, nah ulang al-qari'ah. Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kalian atau tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Al-qari'ah sudah dibahas, nama lain dari hari kiamat. Pada hari itu kata Allah, yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, keluar dengan cepat. Nah, wa takunu, dan pada hari itu al-jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti bulu atau seperti kapas yang terbang. Seperti kapas yang terbang, yang ringan sekali. Dan ini sudah dibahas sampai ayat 5. Artinya yang lalu diterangkan bahwa gunung yang demikian kokoh sebagai paku bumi itu bisa ringan seperti kapas atau seperti bulu yang kena angin sedikit sudah terbang. Karena kenapa? Karena dahsyatnya kejadian al-qari'ah. Bukan karena gunungnya jadi ringan. Bukan karena gunungnya ringan, tapi karena ngerinya atau dahsyatnya kejadian hari kiamat atau al-qari'ah. Di ayat 6 Allah katakan, fa amma man tasakulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi isyatin radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Kita lihat tafsir dari ayat 6 ya. Nah, ini ayat 6, fa amma man sakulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'isyatin radiyah, sampai akhir tadi. Qasamallahu ta'ala an-nasa ila qismain. Ayat 6 sampai akhir ini Allah menerangkan tentang pembagian manusia nanti pada hari kiamat atau pada al-qari'ah itu. Al-qismul awal, golongan pertama, man sakulat mawazinuhu, orang yang berat timbangannya. Artinya amalannya itu bernilai, diterima, diridhoi, sehingga menjadi berbobot. Diterangkan oleh para ulama, supaya amalan itu berbobot, amalan itu harus didasarkan pada iman. Iman itu tempatnya di hati. Artinya ketika beramal harus bersatu antara badan dan hati. Itu baru berat. Karena ta'atul qalbi, ketaatan itu adalah ketaatan hati.
Wal ma'siyah maksiatul qalbi, dan kemaksiatan itu kemaksiatan hati. Artinya apa? Ketaatan itu ketaatan hati, yang dilihat oleh Allah itu hatinya. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Artinya belum tentu orang yang badannya itu menjalankan ketaatan, tapi hatinya tidak. Sementara yang dilihat oleh Allah hatinya. Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsatikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat badan-badan kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Sekarang kalau mau buat contoh salat, ya. Salat di situ ada dua, hati dan badan. Yang dilihat oleh Allah apa kata hadis, kata Rasul? Hatinya. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Sementara banyak orang salat itu hatinya nggak ikut salat. Badannya dibiarkan di situ sendirian, sementara hatinya keluar dari salat, melanglang, nggak tahu kemana. Nah, maka yang dilihat oleh Allah hatinya. Hatinya salat enggak. Nah, maka Rasulullah juga mengatakan ketika orang itu salat, Allah menghadapkan wajahnya pada orang salat tersebut sampai dia berpaling. Maka kalau dia berpaling, Allah berpaling juga. Nah, maka beratnya timbangan amalan tergantung dari sejauh mana menyatunya hati dengan anggota badan ketika dia melakukan amalan saleh, amalan kebaikan. Artinya belum tentu orang itu ketika mengamalkan kebaikan itu berbobot atau bernilai atau jadi amalan yang dicintai. Dalam hadis juga Rasulullah mengatakan ada kalanya orang itu dari kecil amalannya amalan surga. Tapi kurang sejengkal mau masuk surga, dia berbuat kejelekan dan masuk neraka karena memang takdirnya neraka. Tapi secara zahir yang nampak di mata manusia, orang ini orang baik, sholatnya rajin, taklimnya rajin, amal baiknya bagus. Hanya saja kata Rasulullah itu yang nampak di pandangan manusia secara zahir. Adapun hatinya enggak ikut. Nah itu kapan amalan itu berat? Kalau dilaksanakan dengan iman, dengan hati. Makanya orang itu mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kalau dengan iman di dalam beramal. Bukan hanya badannya. Nah, maka badan atau kekayaan atau dunia ini bukan ukuran. Bukan ukuran baik buruknya seseorang. Nah, maka ketika Rasulullah juga bersabda dalam hadis, la tahasadu wala tabaghadu wala tanajasu wala tadabaru. Jangan kalian hasud, jangan kalian bermusuhan, jangan kalian saling menipu, jangan saling membelakangi. Al-muslim akhul muslim, muslim itu bersaudara. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di dada. Jangan kalian saling merendahkan, yang merasa terpandang merendahkan yang dianggap orang hina, orang rendah, orang miskin, orang fakir, kemudian direndahkan hanya karena dirinya merasa lebih mulia. Belum tentu orang yang dianggap lebih hina itu orangnya hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dada, sambil mengisarkan ke dadanya 3 kali. Sampai dicontohkan dalam hadis
yang sangat jelas ketika Rasulullah SAW duduk dengan seorang sahabat, ada orang yang orangnya bahasa kita ini orang terpandang, orang cukup. Kemudian Rasul tanya, bagaimana menurut kamu orang ini? Oh, orang ini kalau dia melamar pasti diterima. Kalau dia minta bantuan pasti dibantu. Dan kalau dia bicara pasti didengar. Dan Rasul diam, tidak komen. Dan datang orang yang compang-camping bahasa kita, rendah, miskin, fakir. Secara kasat mata orangnya hina, rendah. Kalau orang ini, kata Rasul, kalau mau melamar tidak akan diterima, minta bantuan tidak akan dibantu. Kalau bicara tidak ada orang yang mau menghirau. Wallahi, kata Rasul, orang yang kedua ini lebih mulia daripada bumi dan seisinya dibanding orang yang pertama. Orang pertama secara kasat mata, secara zahir itu lebih mulia, lebih baik, lebih terpandang. Itu kan pandangan manusia. Tidak tahu kondisi hatinya. Ternyata kata Rasul yang kamu anggap rendah malah justru itu yang terbaik, lebih baik dari dunia dan seisinya dibanding orang pertama. Contoh lain Rasul mengatakan laisal ghina bikasratil arad. Ya, orang kaya itu kata Rasul bukan yang banyak hartanya. Padahal manusia ya sepakat bahwa orang kaya itu orang yang banyak hartanya. Tidak ada orang bilang kalau orang banyak hartanya itu orang miskin, itu enggak ada. Artinya sudah sepakat manusia bahwa orang kaya itu orang yang banyak hartanya. Tapi Rasul malah menafikan, meniadakan, bukan itu. Orang kaya yang hakiki, orang kaya yang mulia, orang kaya yang sebenarnya, yang terpuji, itu kalau kaya hati. Hatinya dipenuhi ilmu, hatinya dipenuhi iman, dipenuhi ketakwaan, qanaah, sabar, tawakal, dan seterusnya, kebaikan-kebaikan. Kemuliaan-kemuliaan, ajaran-ajaran Allah. Itu kaya, yang hakiki. Karena kalau sekedar harta yang jadi ukuran, korun mungkin termulia ya kalau harta menjadi ukuran. Atau juga Rasul SAW mengatakan, tanya kepada sahabat, tahukah kalian orang kuat itu siapa? Sahabat mengatakan, orang kuat itu orang yang menang gulat, juara gulat. Ya memang nggak ada yang ngingkari namanya juara gulat se-Indonesia misalnya atau sedunia. Dia menang karena apa? Karena kuatnya. Tapi itu kan bukan itu kata Rasul. Kekuatan sekedar fisik, sekedar badan tanpa ilmu seringnya kebanyakannya malah merusak. Orang-orang zalim itu karena dia punya kuasa, punya kekuasaan. Ketika kekuatan dan kekuasaan tidak didasarkan ilmu, pengarahnya mesti berbuat kerusakan, kedzaliman. Tapi kata Rasul bukan itu orang kuat. Orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya ketika marah. Malah mungkin secara zahir orangnya lemes, orangnya lemah, orangnya nggak kuat apa-apa, ya. Suruh ngangkat beras 5 kilo nggak kuat. Nah, tapi dia kalau diganggu nggak gampang marah, kuat, mampu menahan nafsunya. Itu orang yang kuat kata Rasul SAW. Jadi begitu, di hadapan Allah yang dilihat itu malah hatinya. Juga kekuatan muslimin itu bukan di badannya,
tapi di hatinya. Keimanan, kekuatan imannya, semakin kuat imannya, semakin kuat manusia itu secara hakiki. Ini tafsir dari ini. Sakulat, kapan amalan itu menjadi berat? Golongan pertama, kata beliau, orang yang berat timbangannya. Wa huwa alladzi rajahat hasanatuhu, yaitu orang yang banyak kebaikannya, ala sayyiatihi, lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Nah, nanti kalau sama itu ada namanya syafaat pertolongan. Nanti di riwayat lain ada angkanya. Jadi misalnya kebaikannya itu 51 dan kejelekannya 49. Ya. Angkanya lebih banyak mana? Kebaikannya ya, kebaikannya 51. Kemudian kejelekannya 49. Masuk mana ini? Surga. Masuk ke surga. Demikian juga kalau dibalik, kejelekannya 51, kemudian kebaikannya 49, masuk surga, masuk neraka. Karena ini yang kedua. Man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangannya, wa huwa alladzi raja'at hasayiatuhu, yaitu orang yang lebih berat kejelekannya, lebih banyak kejelekannya, ala hasanatihi, dibanding kebaikannya. Nah, itu golongan kedua. Awil ladzi laisa lahu hasanatun aslan, atau orang yang berat timbangan jeleknya itu orang yang memang nggak punya kebaikan sama sekali. Sama sekali nggak ada kebaikannya. Kok ada? Ada. Kal kafiri, seperti orang kafir. Jadi orang kafir itu nggak mendapat kebaikan sama sekali, walaupun dia secara zahir misalnya berbuat kebaikan-kebaikan, suka bantu orangnya loman, derma, bantu bikin masjid. Orang kafir bikin pesantren, bikin madrasah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Orangnya dengan sekali. Tapi orangnya kafir. Maka itu tidak dicatat sebagai kebaikan. Bukan tidak dicatat sebagai kebaikan. Di akhirat dia tidak mendapat balasan, langsung dibalas di dunia. Yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, al-'ishah ma'khuzatun minal 'ish. Is itu kehidupan, hidup. Bahwa al-hayatu yaitu hidup. Nah, yuqalu asar rajulu zamanan tawilan, orang hidup, ya maksudnya hidup di sini. Nah, jadi isya fahuwa fi isyatin, maksudnya dia di dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, di sini diterangkan makna daripada mereka dalam kehidupan yang diridhoi, annahu fi hayatin thayyibatin radiyatin. Maknanya itu dia berada dalam kehidupan yang baik, yang diridhoi. Nah, dan ini bisa terjadi di dunia dan di alam barzah, bahkan di surga. Barang siapa yang hidupnya berat timbangannya. Nah, yang susah itu untuk membobotkan amalan itu supaya berat itu bagaimana tadi. Mengupayakan untuk menyatukan badan dengan hati ini yang kita susah, berat. Karena hati itu kata Rasul berubah-ubah. Rasul menggambarkan ada dua gambarannya. Yang pertama kayak api, kayak air yang mendidih. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Yang kedua kayak bulu yang sangat ringan, kena angin sedikit sudah berubah.
Nah, batnan li dhahrin, dhahran li batnin kata Rasul. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi di atas. Apa yang menyebabkan hati itu mudah berubah, gampang berubah? Kalau air tadi mendidih, itu nafsu. Anginnya itu nafsu. Kalau air tadi itu yang membakar di dalamnya itu nafsu. Tapi nafsu kalau sudah dikendalikan, sudah tenang, hati itu sudah tenang. Nah, kalau nafsu itu sudah bisa dikuasai, ditundukkan, sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Nah, sudah ditundukkan kepada Allah. Apa bisa-bisa? Jadi kita ini ngaji, kemudian berusaha diamalkan, ini dalam rangka tunduk kepada Allah, dalam rangka menundukkan nafsu, tidak tunduk pada nafsu kita. Qila innaha ismu fa'ilin bimana ismu maf'ul. Ada yang mengartikan mardiyah, radiyan itu artinya mardiyah, diridhoi. Nah, tapi ini sama maknanya. Jadi kehidupannya orang yang berat timbangannya itu diridhoi. Kilal maknanya ini wahidun. Dimaknai diridhoi, maknanya sama, diridhoi, kehidupannya diridhoi. Kehidupan yang dipenuhi, yang bersih dari kejelekan. Nah, kalau di sini kata beliau, radiyah ini kehidupan yang radiyah itu wal maknanya annaha isyatun thayyibatun. Kehidupannya kehidupan yang baik. Laisa fiha nakadun, tidak ada nakat. Nakat itu susah, sedih, sakit. Nah, tidak ada sakit, tidak ada. BAB, buang air kecil. Nah, capek misalnya, bosan, tidak ada. Walaysa fiha sohbun, sama ya berat. Walaysa fiha nasabun, capek. Kamilatun min kulli wajhin, sempurna dari segala sisi. Jadi kehidupannya itu enggak ada jeleknya sama sekali. Dan tidak ada beban-beban harus sholat, harus ngaji lagi, tidak ada. Kemudian lagi apa, nganggur, stres misalnya, tidak ada. Karena kehidupannya sudah kehidupan radiyah. Wahada yakni al-aisu fil jannah, tapi kehidupan ini kehidupan di surga, bukan di dunia. Kalau di dunia masih campur. Masih kita rasakan dua-duanya, kadang tenang, kadang sedih, kadang gelisah. Nah, ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli surga. Nah, hadzal aisu la yamassuhum fiha nasabun. Kehidupan ini tidak akan disentuh oleh kesusahan. Nah, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan terus di situ, enggak ada namanya mati. Tidak ada batasan, kemudian badannya semakin tua, kemudian badannya, kulitnya keriput, giginya rompal, tidak ada. Terus muda terus, usia 30-an. La yahzanun, mereka tidak mengalami kesedihan. Tidak ada sedih, duka, tidak ada. Nah, semua apa? Gembira, lawan dari kesedihan. Wala yakhafun, tidak ada rasa takut. Berarti apa? Gembira, selalu senang. Nah, fi an ami aisin, mereka di surga itu fi an ami aisin, dalam kondisi paling nikmatnya kehidupan. Mudah-mudahan kita masuk surga ya. Kenapa? Di sanalah kehidupan yang penuh kenikmatan. Kalau di dunia ya nggak ada kehidupan seperti di sana, masih campur. Nah, wa atyabu balin, dan paling bagusnya
balin itu pikiran, wa asarru halin paling menyenangkan keadaannya, keadaan paling menyenangkan, gembira terus. Nah, fahiya isyatun radiyah, itulah yang dimaksud isyatun radiyatun, kehidupan yang diridhoi. Ini bagi siapa? Orang yang berat timbangannya. Nah, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun kalau orang yang ringan timbangannya, imma anahu al-kafir, mungkin karena dia orang kafir. Orang kafir itu bukan muslim. Alladzi laisa lahu ayyu hasanatin, orang kafir itu tidak punya kebaikan sama sekali. Lianna hasanatil kafiri, karena kebaikannya orang kafir, yujazi biha fid dunya, dibalas di dunia. Wala tanfa'uhu fil akhirah, tidak ada manfaat di akhirat. Hanya Rasul katakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Begitu mati orang kafir itu sudah masuk neraka. Tidak ada lagi namanya enak. Nah, au annahu muslimun, atau orang yang ringan timbangannya dia seorang muslim. Muslim, walakinahu musrifun ala nafsi, tapi dia banyak terseret oleh nafsunya. Wa sayyi'atihi aktsar, dan kejelekannya banyak. Karena banyak dibawa atau nuruti nafsunya. Jadi orang kita hidup ini dalam rangka berperang melawan nafsu. Rasul mengatakan gimana? Al-mujahidu, terus mujahid itu kan pejuang ya. Manjahada nafsahu, orang yang memerangi nafsunya. Kata Al-Imam Al-Qayyim, memerangi nafsu itu dengan 4 cara. Pertama, diajak ngaji, diajak berilmu. Kan jarang orang mau ngaji, itu jarang. Mau berilmu itu jarang. Terus kemana? Dia nuruti nafsunya. Bisa nafsu syahwat, sibuk dengan dunianya. Nah, yang kedua, memerangi nafsu itu dengan diajak beramal, mengamalkan ilmunya yang sudah dipelajari. Yang ketiga, mengajak untuk memerangi nafsunya untuk mau mendakwahkan, berdakwah, menyebarkan agama Allah. Yang ketiga, memerangi nafsunya untuk bersabar. Karena nafsu itu enggak sabaran. Suruh ngaji enggak mau karena enggak sabar, duduk itu enggak sabar. Mendengarkan ayat itu enggak sabar. Padahal ayat ini penyelamat darah dagingnya, dunia dan akhirat. Itu berat, enggak sabar. Suruh tinggalkan maksiat, suruh lawan nafsunya, enggak sabar. Nah, maka Allah katakan wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan sampai ke surga kecuali orang-orang yang sabar saja. Nah, Fa'ummuhu, adapun orang yang ringan timbangannya itu kembalinya hawiyah. Ummu itu artinya ibu. Orang yang ringan timbangannya ke ibunya hawiyah. Kalau kita artikan letterlek, maka ibunya hawiyah. Ummuhuna bimana maksuduhu. Ibu di sini bermakna tujuannya atau kembalinya. Ai alladzi yaksuduhu, yang dituju oleh orang yang ringan timbangannya itu hawiyah. Wal hawiyah, dan hawiyah ini min asma'in nar, termasuk nama neraka. Nama neraka itu jahanam ya. Terus apalagi sakor, tempatnya orang enggak sholat. Terus hawiyah, hawiyah ini tempatnya siapa? Orang yang ringan timbangannya, ringan timbangan baiknya, berat timbangan jeleknya, itu di hawiyah. Yakni annahu ma'aluhu ila nari jahannam wal iyadu billah, semoga Allah lindungi kita darinya. Wakila innal murad bil ummi huna, ada juga yang menafsirkan ummu di sini makna aslinya ibu ya.
Tadi makna pertama apa? Maksud, tujuan. Nah, yang dituju. Yang makna kedua, ummu di sini, ibu di sini bermakna ad-dimal. Dimal itu otak, kepala. Wal makna annahu yulaqqa fi nari ala ummi ra'sihi. Orang yang ringan timbangan baiknya, berat timbangan jeleknya akan dilemparkan ke neraka dengan kepalanya dulu. Nyungsang gitu. Nas'alullah as-salamah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita-kita semua ini. Wa idza kanatil ayatu tahtamilu ma'nayaini la yatarajjaha ahaduma 'alal akhari wa la yatanafiyani fa innahu yu'khad minal ma'nayaini jami'an. Kalau enggak bertentangan dari dua makna ini, maka kita ambil semuanya. Nah, bahwa orang yang ringan timbangan baiknya, berat timbangan jeleknya, dia orang yang sedang berjalan atau orang yang menuju ke neraka dengan kepala di bawah. Itu cara penggabungannya. Yuqala yurma finnar ala ummi ra'si, dilempar ke neraka dengan kepalanya dulu. Wa aidan laisa lahu ma'wa, mereka tidak punya tempat kembali. Wala maqsada illan nar, tidak ada tujuan kecuali neraka. Bagi siapa? Orang yang berat timbangan baiknya. Nah, yang dibutuhkan supaya berat timbangan amalan baik kita harus ikhlas. Supaya berbobot amalannya karena Allah. Apapun yang dilakukan karena Allah. Nah, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Ya. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Hadza min babit tafhim wa ta'zim. Ini Allah kok masih tanya tentang hawiyah? Ini dalam rangka ta'zim. Ta'zim itu pengagungan, bahwa perkaranya berat, perkaranya besar. Jangan diremehkan. Apalagi kita ini, kata Allah, bahan bakar neraka. Fattakun naro, takutlah kalian kepada api. Allati waquduhan nasu wal hijaroh, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita-kita ini bahan bakar neraka. Nah, kalau kita tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh menyelamatkan diri kita, nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan ke jalan kami. Mana kesungguhan kita? Kayak gitu. Yus'alu mahiyya, ditanya apa itu hawiyah? Atadri mahiyya, tahukah kamu itu hawiyah? Innaha la syai'un azim, hawiyah itu perkara besar, sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, innaha narun hamiyah, bahwa itu api yang sangat panas. Fi ghayati ma yakun minal hammi, yang puncak kepanasannya itu sangat panas. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, inna fuddilat, bahwa hawiyah itu atau api neraka itu fuddilat, dilipat gandakan, ala narid dunya, dari panasnya api dunia, bitis'atin wa tis'ina juz'an, menjadi 69 bagian. 69 kali lipat dari panasnya api dunia. Padahal api dunia saja sudah bisa menghanguskan di manusia. Nah, idza ta'ammalta, kalau kita tahu, kalau kamu tahu, kamu pikirkan. Nah, ini ayat ini menyeru kita agar kita memikirkan nasib kita bagaimana. Dan ini kita ini sudah tua, sebentar lagi akan menyelesaikan perjalanan ini. Terus gimana diri kita ini, nasib kita ini? Idza ta'ammalta narad dunya, kalau kamu perhatikan api dunia saja,
kulluha sawa'un narul hatab, semuanya, apakah itu api bahan bakar kayu, awil warok atau dari kertas, atau bahan bakar minyak dan lain sebagainya, atau yang lebih daripada itu, dari bahan yang sangat panas, mungkin ada yang ribuan derajat, seperti lahar itu ya, kan panas sekali itu. Api yang keluar dari gunung ini. Fa inna nara jahannam, bahwa api neraka jahanam itu 69 kali lipat dari api terpanas yang ada di dunia. Taruhlah api di dunia ini terpanasnya 3000 derajat. Maka 3000 kali 69. Nas'alullaha al-afiyah, semoga Allah menyelamatkan diri kita dari api jahanam. Wa fi hadhil ayati tahwif, maka ayat ini tahwif. Ayat ini memang menakut-nakuti agar diri kita ini takut kepada Allah. Karena kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, nggak ada gunanya ayat itu. Al-Quran nggak ada gunanya, hanya menjadi hujah. Karena Al-Quran itu hanya bermanfaat bagi orang yang ada takutnya. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran ini yang nggak ada keraguan di dalamnya itu petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Dan kebanyakan orang nggak takut pada Allah, walaupun ayat-ayat seperti ini dibacakan. Nah, wa tahdzir, dan ini tahdzir. Takhwif itu menakut-nakuti, tahdzir itu peringatan dari Allah. Nanti kalau kalian dilempar sungguhan oleh Allah, nggak ada alasan. Nah, Allah sudah memberi telinga, bisa mendengar. Allah sudah memberi mata, sudah bisa melihat ayatnya. Allah sudah memberi hati, bisa memahami. Nah, peringatan dari Al-Qari'ah ini. Wa anna sala yukhrijuna an halaini, bahwa manusia itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Pertama, orang yang lebih berat timbangan baiknya, ini orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang lebih berat timbangan jeleknya, ini orang yang celaka. Nah, belum selesai, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini cukup untuk membangkitkan semangat kita, meningkatkan kualitas diri kita, yaitu memberatkan berupaya menjadikan amalan kita ini berbobot. Bagaimana caranya? Ditingkatkan keikhlasannya. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jangan tendensi-tendensi rendahan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan juga mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat, tanpa beban, tanpa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.